Ya, dan untuk yang pertama, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan sharing dari seorang mantan pebisnis jaringan. Ya, kita akan lihat profilnya seperti ini. Baik, bergabung di 3i Networks pada Mei 2018 ya, dan pada bulan Agustus 2019, berarti kurang lebih 1 tahun ya, mencapai posisi bronze agency. Bertempat tinggal di Jakarta dengan latar belakang seorang networker ya yang cukup lama, kurang lebih sekitar 6 tahun 7 tahun. Nanti kita akan dengar langsung dari narasumber kita. Langsung saja kita panggilkan Bronze Agency Bu Grace Guman Salangi. Kita panggil dengan Ibu Grace. Baik, selamat malam Ibu Grace. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Apa kabar? Baik. Bu Grace lagi online-nya dari rumah apa dari mana nih Bu Grace? Ini kebetulan lagi ada di salah satu tempat ngopi ya, tempat ngopi di Jakarta Selatan. Di daerah Jakarta begitu atau lagi di mana? Di Jakarta Selatan sih, lagi di Jakarta Selatan di tempat ngopi gitu. Oh, oke. Kebetulan lagi sepi ya kafenya. Lagi sepi sih, nggak terlalu rame. Oke, baik. Bu Grace mungkin boleh diceritakan nih Bu dari latar belakangnya dulu sebelum bergabung di 3i, apa saja kesibukannya, dan bagaimana ceritanya? Silakan Bu Grace. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Grace, ini dari Jakarta. Untuk background-nya, latar belakang saya sebelumnya saya pernah menjalani sebuah bisnis multi-level marketing. Di bisnis multi-level marketing itu lumayan lama ya, dari 2011 sampai 2017. Ya pokoknya udah ketika menjalankan bisnis multi-level marketing tersebut udah hampir semua daya dan upaya lah dilakukan. Ibaratnya kalau udah bisa dibilang berdarah-darah deh. Karena ibaratnya sampai keluar kota pun kita jalanin karena mengharapkan untuk penghasilan pada saat itu memang untuk memberikan penghasilan yang diberikan adalah harusnya setiap hari. Akhirnya memang benar-benar dijalanin habis-habisan karena memang kita nggak muluk-muluk ya, namanya kita ikutan suatu bisnis atau pekerjaan pasti kita mengharapkan sebuah kesuksesan, betul ya. Nah, oleh karena itu, kenapa saya benar-benar jalankan di situ dari 2011 sampai 2017 karena memang yang saya harapin adalah sebuah kesuksesan. Nah, terus memang sih sempat mendapatkan hasil, tapi itu hanya sementara aja kayak gitu. Dan kenapa yang membuat saya akhirnya jadi sekitar 7 tahun gitu ya. Lama karena saya punya tanggung jawab gitu kan. Saya ngerasa ketika saya mau berhenti, aduh gimana nih, yang ini baru gabung, kayak begitu. Jadi rasa tanggung jawab untuk ngebantu orang itu terlalu besar, padahal diri sendiri ini nggak kebantu seperti itu. Berusaha membantu orang lain, tapi diri sendirinya nggak kebantu. Maksudnya udah berusaha pengen punya penghasilan, seolah-olah, wah iya penghasilan besar, padahal itu hanya ngebohongin diri sendiri. Kayak gitu. Itu selama 7 tahun. Seperti itu. Nah, akhirnya mentok, kenapa akhirnya memutuskan untuk berhenti, karena ibarat berpikir, aduh kayaknya nggak bisa deh, saya memang ibaratnya mau berhasil. Nah saya cek keluarga gitu kan ya, aduh keluarga juga udah nunggu-nunggu kesuksesan saya, tapi hasilnya kan belum terlihat, akhirnya udahlah memutuskan untuk berhenti, dan akhirnya pada saat itu saya pun nganggur selama dari 2017 itu saya benar-benar nganggur sampai sebelum kenal 3i. Nah, kalau bicara sedikit, ini langsung lanjut ya. Awal akhirnya bergabung ya kan ya. Akhirnya, kenapa akhirnya saya bisa kenal 3i? Awalnya saya sebenarnya tahu 3i ini udah lama, dari 2016 sebelumnya. Nah, 2016 mungkin teman-teman kenal ya sama salah satu top leader wanita, namanya leader Jenny, kayak gitu. Nah, pada saat tahun 2016 itu Jenny ngajakin saya di 3i lewat Messenger. Dia bilang begini, Grace, aku tahu kamu itu kan orangnya boros kayak gitu. Kebetulan Jenny pada saat itu memang salah satu tim saya di multi level tersebut, tapi beliau sudah berhenti duluan di 2015 seperti itu. Nah, akhirnya dia ngajakin saya tahun 2016, saya bilang ngapain sih si Jenny ngajakin bisnis nggak jelas nih pasti ya kan. Ini Grace, aku tahu kamu orangnya boros. Ini lumayan ada bisnis, kamu nggak usah ikutin bisnis deh, kamu nabung aja. Udahlah Jen, jangan ajak-ajak saya. 2016 saya tolak mentah-mentah Jenny ketika mengajakin saya CAR. Nah, terus lalu setahun kemudian 2017 ngajakin lagi saya CAR. Dia bilang begini, Grace, gimana? Lumayan loh daripada kamu daripada kamu uangnya habis begitu aja, kamu tabung aja.
udah deh Jen, jangan ajak-ajak saya nggak mau. Akhirnya 2017 pun saya tolak mentah-mentah. Akhirnya 2017 juga saya udah nggak jalan bisa apapun, nganggur, paling cuma ya di MLM tersebut kan ada produknya, saya jual-jualin produknya aja buat istilahnya buat nyambung hidup lah ya. Nah akhirnya pada saat itu 2018 saya iseng-iseng buka Facebook. Saya cek si Jenny. Ternyata pas saya lihat, waduh, ternyata bonus dia, saya iseng buka Facebooknya dia pada saat itu nge-share bonusnya di 30 juta. Saya bilang, masa sih si Jenny penghasilannya sudah sebegitu besarnya? Akhirnya yang tadinya saya menolak mentah-mentah CAR, akhirnya saya menyerahkan diri. Saya messenger Jenny, saya bilang, Jen, itu benar CAR, bonusnya sebegitu. Coba deh, tolong jelasin. Akhirnya beliau datang, menjelaskan ya kan ya, datang ngejelasin ke rumah, dari Bogor jauh-jauh datang ke Bintaro, seperti itu kan hanya untuk menjelaskan 3i. Tapi emang dasarnya saya karena udah keenakan santai kan, karena kan setelah itu akhirnya jadi pengangguran sebenarnya. Jadi denger CAR tuh cuma sekedar, oh iya, oh, kayaknya bagus, ya udah deh mau. Malah sebenarnya yang tertarik bukan saya, yang tertarik ayah saya. Makanya saya bilang, papa aja deh yang gabung, ntar saya gabungin. Saya bilang kayak begitu kan. Akhirnya pada saat itu, papa digabungin tapi baru kasih uang pendaftaran aja, belum bener-bener daftar. Akhirnya saya lupakan. Akhirnya pada saat itu abis di prospek saya nggak langsung gabung. Saya sempat melupakan 3i sesaat. Nggak lama, besoknya saya coba ajak, mungkin ada teman-teman sempat tahu namanya Ayu. Saya ajak dia, kayak gitu kan ya. Kasih tahu kalau Jenny udah sukses. Akhirnya malah dia datang, dia duluan yang gabung. Seperti itu. Padahal saya duluan yang jelasin. Itulah kalau misalkan intinya kalau misalnya kita kelamaan, akhirnya orang yang tadi kita ajak malah dia yang ngajak kita, kebalikan. Nah seperti itu. Akhirnya selang berapa lama kemudian karena Ayu udah bergabung, saya pun ikut bergabung karena melihat ya udahlah gabung aja, nggak ada salahnya toh punya tabungan kayak begitu. Jadi pada saat saya bergabung di bulan Mei itu saya belum langsung menjalankan bisnisnya. Saya hanya sekedar ya udahlah nabung-nabung aja lah, lumayan buat tambah-tambahan. Akhirnya di situ menjelang bulan apa tuh? Kan bulan September. Nah, bulan September itu saya lihat Ayu naik posisi. Disitulah saya mulai panas. Dari Agustus September itu saya mulai panas, saya langsung, aduh kayaknya nggak bisa nih, saya harus coba jalanin 3i. Kayaknya saya nggak bisa di zona nyaman begini, padahal disangkanya saya zona nyaman, padahal saya belum aman, seperti itu kan. Akhirnya saya jalankan, saya bilang, yaudah yuk, saya mau jalanin nih bisnis 3i, tolong bantu saya. Oke, pokoknya tugasnya gampang banget. Di 3i pokoknya kamu cuma tinggal kenalin teman. Oh tinggal kenalin teman, pokoknya saya nggak mau prospek ya, saya bilang kayak begitu. Karena kan udah trauma ya, udah prospek 7 tahun kayak gitu kan ya. Akhirnya pada saat itu dibantuin, ternyata teman-teman gak pakai lama, cuma butuh waktu 2 hari aja udah tembus bonus elit. Seperti itu. Bonus elit di 2 hari. Nah setelah itu akhirnya saya jalankan bisnisnya di September, saya bener-bener ngebut ya. Ibaratnya kalau bisa dibilang dari mulai Agustus, September itu pokoknya elit terus, akhirnya di bulan Oktober langsung naik posisi. Seperti itu. Ibaratnya karena saya benar-benar mau ngejar, karena saya ngeliat teman-teman saya yang lain, apalagi teman-teman saya udah pada bisa prospek semua, tim saya bisa prospek, saya belum bisa prospek sama sekali. Akhirnya di bulan Oktober itu saya benar-benar minta ajarin sama Ayu untuk bagaimana saya bisa prospek. Saya belajar prospek lah sendiri, coba-coba prospek, akhirnya tembus lagi dalam sebulan kemudian, itu di November langsung naik posisi dealer agency. Seperti itu. Nah, kelihatannya memang gampang ya. Memang sebenarnya kalau dibilang CAR itu bisnisnya memang sebenarnya sampai saya punya slogan 3i Network itu semudah itu. Karena memang 3i Network itu benar-benar bisnis yang semudah itu, di mana kita ngajak orang, kita benar-benar nggak ngerugin dia, toh kita ngajak dia buat dia punya tabungan. Seperti itu. Bahkan ibaratnya bukan ngeluarin duit ya, bahkan malah punya uang, seperti itu kan. Nah, akhirnya kenapa saya ketika dari November ke bulan Agustus kan ya, di bulan Agustus 2019 baru naik bronze itu proses panjang. Kenapa? Karena sempat ngalamin jaringan rontok seperti itu. Nah, tapi saya yakin kayak gitu kan ya. Ketika berproses saya yakin kalau ibaratnya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan Tuhan nggak pernah tidur karena Tuhan mengetahui prasangka hambanya, seperti itu. Akhirnya saya benar-benar ngejalanin. Jadi ketika ada tim yang tertidur, ya sudah. Jangan bagi saya jangan pernah berharap sama tim kayak gitu. Jangan pernah berharap sama upline, sama tim, apalagi sama calon prospekan. Jadi ibaratnya jangan pernah mengandalkan banyak
tim-tim saya ibaratnya aduh upline saya kan nggak jalanin, akhirnya ikutin nggak jalanin kayak gitu. Sedangkan kalau di bisnis ini kita yang namanya bisnis nggak bisa tuh yang namanya mengandalkan seorang. Ya pokoknya kalau memang kita bisa ya udah tinggal jalanin. Akhirnya saya jalanin 3i dari bulan ketika habis naik posisi itu di bulan November, terus jalanin sampai saya pernah juga ikut keluar kota di mana disuruh bantu tim, padahal itu nggak ada tim saya sama sekali di daerah itu, padahal waktu ke Banjarnegara ikut aja karena saya yakin ketika kita sibuk membantu sama maka Tuhan akan sibuk bantu kita. Nah, ketika bantu-bantu tim itu akhirnya satu persatu tim saya mulai kokoh lagi seperti itu. Dan akhirnya masuklah di bulan Agustus tepat ya berarti ya di Agustus 2019 akhirnya naik posisi di bronze seperti itu. Gara-gara tim juga banyak yang naik posisi juga seperti itu. Oke, Bu Grace, di penghujung durasi apa yang Bu Grace menjadi motivasi terbesar Bu Grace dalam menjalankan bisnis 3i? Artinya Bu Grace kan masih punya target yang mau dikejar, ya. Ingin mencapai Crown Agency. Itu merupakan impian semua orang yang menjalankan bisnis 3i. Apa yang mau Bu Grace wujudkan ketika nanti berjuang dan akhirnya berhasil mencapai Crown Agency? Apa sih motivasi terbesarnya Bu Grace? Kalau motivasi terbesar pertama udah pasti ya, apalagi kan saya posisi anak satu-satunya, anak pertama dan terakhir, anak tunggal. Ya udah pasti orang tua, mumpung orang tua saya masih ada, ya pokoknya tugas saya adalah ingin buat orang tua aja pokoknya. Baik. Yang pertama, pokoknya di CAR nggak mau sia-siain. Pertama udah pasti buat apa mama lah, kayak gitu. Oke. Mobil, rumah yang terbaik buat orang tua. Baik, dan semoga Bu Grace mencapai ya impian tersebut, dan saya yakin kita semua juga yang menonton pada malam hari ini ikut mendoakan ya, dan kita yakin sama-sama dengan usahanya Bu Grace bekerja sama dengan tim, dan tentunya seizin Tuhan Yang Maha Esa pasti semua impian tersebut bisa tercapai Bu Grace. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Grace sudah berbagi kisah, berbagi waktu, berbagi semangat ya, dan berbagi impian pada malam hari ini. Siap. Dan percaya inspirasinya akan menjadi semangat buat yang lain, seperti yang Bu Grace katakan ya, ketika Bu Grace sibuk berbagi dengan sesama, ya Tuhan akan sibuk juga untuk membantu ya, mewujudkan impiannya. Ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan para agen 3i Network, kita mungkin di tempat masing-masing boleh berikan applause untuk Bu Grace ya, yang sudah mau berbagi untuk kita semua. Oke. Dan sampai jumpa lagi Bu Grace di acara-acara selanjutnya. Iya, terima kasih. Terus ya. Pak. Dan selalu. Oke. Amin. Bokron. Yes.